Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data mana yang kami bisa simpulkan. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal, tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dari peristiwa ini, dan itu cukup, ada yang bisa kami masukkan sebagai analisis. Oke, sekarang saya membayangkan kalau dalam suatu penelitian, ini kan Ibu meneliti ya? Pengukuran itu, psikologi. Ya, validitasnya itu pasti diukur dari kualitas data, ya. Kemudian cara perolehan data, dan juga bagaimana kita mengolah data itu. Ya. Nah, bagaimana Ibu melakukan penelitian terhadap kasus ini? Ya, yang pertama jelas untuk mengurangi unsur subjektivitas kami menggunakan tim yang tadi terdiri dari 12 orang. Satu orang yang kami periksa itu tidak hanya ketemu dengan satu orang saja, begitu, tetapi ketemu dengan beberapa orang itu dalam tim, dan kemudian metodenya kita menggunakan multi metode, bukan hanya satu metode saja, dan dalam proses analisis kami mengacu pada penelitian serta textbook teoritis konsep psikologi. Demikian. Oke, untuk hasilnya sendiri bisa Ibu sampaikan dan menggunakan teori-teori apa? Dan apakah teori itu memang paling relevan dengan kesimpulan yang Ibu lakukan? Ya. Kami menggunakan cukup banyak teori untuk masing-masing tersangka yang pada waktu itu kami periksa. Bagaimana kami menjelaskan Bapak FS, Ibu PC, Bapak Richard, Bapak RE, Bapak RR. Di sini kami boleh menyebut langsung nama atau pakai inisial? Boleh. Ya. Jadi kami berbeda di dalam menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing dan tipologi perilakunya berbeda, maka landasan teoritik konsep-konsep psikologi yang kami gunakan juga berbeda untuk masing-masing pihak. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo, kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo. Dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik,
dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu. Seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, padahal dia sehari-hari berhubungan dengan dalam tanda kutip penjahat. Ya, itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri. Tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa ya? Seperti itu. Artinya bentuknya. Dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh baik, hasil pemeriksaannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik, kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan dan mengolah informasi serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik, dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional, memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Oke. Ini dalam BAP Ibu, saya bacakan saja, ada mungkin keterangan secara berubah-ubah pada saat melakukan menjalani proses peradilan. Apakah di sana dapat ditarik suatu premis atau hipotesis bahwa yang bersangkutan itu sedang menyembunyikan suatu peristiwa atau fakta? Perlu penelitian lebih lanjut. Tidak bisa ditanyakan itu saudara jaksa penuntut umum. Baik. Jadi gini saudara jaksa penuntut umum, saudara menghadirkan ahli forensik untuk mendukung surat dakwaan saudara. Iya. Ya, jadi dan ahli sudah memberikan hasilnya. Baik yang mulia.
Ya, jadi silakan, kami tidak akan memberikan waktu tambahan kepada jaksa penuntut umum. Baik. Karena ahli sudah memberikan hasil dan hasil itu sudah ada dalam BAP. Silakan lanjutkan. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Silakan. Saya ingin bertanya kepada ahli psikologi forensik, ya, karena jaksa sudah menanyakan tentang metodologi pengambilan data maupun asesmen, saya tidak menanyakan itu lagi, saudara ahli. Saya ingin menanyakan yang pertama secara umum dari ilmu psikologi, bagaimana seseorang itu bisa melakukan tindakan kekerasan seksual, apa yang menjadi faktor psikologi dan kapan biasanya atau kemungkinan seseorang dapat melakukan tindakan tersebut? Kalau terkait pada kapan seseorang itu akan melakukan tindakan kekerasan seksual, tentunya ini berkaitan dengan kesempatan. Jadi situasi, kondisi yang membuka kesempatan itu bisa situasi kondisi itu sebetulnya ada dua sifatnya, bisa mendorong untuk terjadinya satu perilaku kekerasan seksual, bisa juga menarik untuk orang tidak melakukan perilaku kekerasan seksual. Itu dari aspek eksternal. Jika dari aspek internal itu bermacam-macam, karena pada dasarnya setiap orang bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual, terutama jika ada situasi keadaan yang mendorong. Setiap orang bisa melakukan? Betul. Jadi secara psikologis itu setiap orang bisa melakukan kekerasan seksual, terutama jika ada situasi kondisi. Artinya dari data kita mengetahui bahwa pemuka agama pun yang kita hayati sebagai orang baik, seharusnya secara moral juga baik, ternyata banyak yang juga menjadi pelaku dan sudah terbukti di dalam satu pengadilan memang melakukan tindak pidana. Artinya memang tindak pidana kekerasan seksual ini banyak wajah. Terima kasih ahli. Kemudian saya membaca juga di dalam BAP ahli menggunakan salah satunya adalah teori relasi kuasa. Iya. Bisa ahli jelaskan arti dari teori relasi kuasa tersebut? Karena kita masyarakat awam kalau mendengar teori relasi kuasa seolah hanya relasi kuasa hierarki antara atasan dan bawahan. Apakah ada penjelasan lain mengenai teori relasi kuasa seperti gender ataupun adat istiadat atau ras? Iya. Demikian. Iya. Kalau secara umum memang dari posisi level sosial, struktur sosial itu bisa mengakibatkan seseorang berada di posisi relasi yang satu lebih dominan, yang satu lebih inferior. Namun jika kita melihat pada konstruksi gender, secara umum yang lebih dominan adalah pihak yang memiliki fisik lebih kuat, memiliki tubuh lebih besar,
dan di situ ada satu lingkungan yang kemudian mendorong untuk memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pada konstruksi gender relasi kuasa ini menjadi berbeda. Jadi selain hierarki atasan bawahan, tetapi juga ada teori lain mengenai gender, dan apakah budaya patrilineal juga berpengaruh terhadap relasi kuasa? Konstruksi gender ini terbangun karena budaya patrilineal. Saudara ahli, saya menuju pada hasil apsifor ahli halaman 150 dari 169. Di situ kembali kepada relasi kuasa tentang hierarki. Di situ ahli menjelaskan atau dari hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa Ibu Putri memperlakukan ADC, supir, penjaga rumah, dan asisten ART seperti keluarga sendiri, dan membuat relasi mereka juga terasa dekat dan hangat dengan Putri. Hal ini merupakan indikator hubungan atasan bawahan yang relatif informal kekeluargaan yang dibangun oleh Putri. Relasi ini cukup sesuai dengan profil psikologis Putri yang memiliki kebutuhan besar akan afeksi dan perhatian, terutama dari lingkungan yang dekat dan dipercaya. Namun, kedekatan relasi ini memiliki kemungkinan untuk dipersepsi secara salah oleh pihak lainnya. Kemudian ahli juga menjelaskan dari teori Erving Goffman. Bisa saudara ahli lebih jelaskan lebih detail menurut apa yang sudah pernah ahli alami dengan objek-objek penelitian atau pemeriksaan ahli, dan juga kepada saudara Putri, karena ahli sudah mengakses terdakwa Putri. Apakah hubungan yang menjadi informal ini bisa memicu terjadinya tindakan kekerasan seksual? Sesuatu yang bersifat informal itu membuat situasi menjadi lebih lebur, lebih menyatu. Batas itu menjadi kurang begitu jelas. Nah, pada saat batas itu menjadi kurang begitu jelas, kembalinya ada pada karakter yang bersangkutan, dan juga pada situasi lingkungan kondisi, situasi kondisi yang ada, yang kemudian bisa mendukung atau tidak mendukung terjadinya kekerasan seksual itu. Jadi bisa jadi atau mungkin kondisi yang menjadi tidak tegas itu menjadi pemicu terjadinya. Menjadi salah satu faktor. Tetapi bukan berarti menjadi pasti itu akan ya, betul. Okay. Ya. Kemudian beranjak ke hasil apsifor saudara ahli halaman 151 mengenai tonic immobility, saudara ahli. Iya. Ya. Mohon bisa ahli jelaskan mengenai apa itu tonic immobility dan seberapa sering di dalam penelitian ahli hal ini ditemukan. Iya. Tonic immobility ini satu respon di mana seseorang di dalam situasi yang menegangkan, menakutkan, itu justru responnya itu tidak melakukan apa-apa, tidak berteriak, tidak kemudian lari, tidak melawan. Itu adalah tonic immobility. Jadi mengapa terjadi hal seperti itu? Karena memang yang pertama ada satu situasi yang mengagetkan. Kemudian yang kedua, ketidaksiapan dari situasi yang mengagetkan. Nah, pada saat inilah kemudian respon-respon pada korban itu kebanyakan memang jadi terpikir kembali pada situasi, maksud saya pada kondisi kepribadiannya. Nah, kepribadian tertentu itu memang bisa ke arah tonic immobility yang lebih kuat dibanding pada kepribadian-kepribadian yang lain. Nah, pada kepribadian Ibu PC ini memang berpotensi kuat untuk terjadi immobility saat terjadinya kekerasan seksual berelasi dengan tipologi kepribadiannya. Jadi merespon rasa takut, merespon rasa malu, itu membuat
tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mungkin diibaratkan seperti ini, kita berjalan di daerah yang sepi. Kalau dasarnya saya ini penakut, kemudian tiba-tiba ada suara tertentu, bukannya saya bisa lari, tapi justru saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kira-kira tonic immobility itu analoginya seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa bekunya seseorang tersebut merupakan menjadi survival mode seseorang tersebut dikaitkan dengan karakter? Iya, betul. Jadi respon itu ada yang flight, ada yang fight, ada yang freeze. Nah, ini termasuk yang freeze. Termasuk yang freeze. Dan respon survivor. Di dalam hasil saudara ahli menyebutkan bahwa bahkan 30% dari perempuan korban kekerasan seksual mengalami tonic immobility. Jadi memang hasil risetnya menunjukkan seperti cukup itu. Besar. Ya. Kemudian ada satu peristiwa lagi yang memang menjadi pertanyaan juga bagi kami dari sisi psikologi. Apakah umum atau awam seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian menemui lagi atau berkomunikasi lagi atau bahkan bernegosiasi dengan pelaku kekerasan seksual tersebut? Dalam hal ini saya menunjuk di hasil Apsifor ahli halaman 152, di mana ahli menjelaskan bahwa dengan ciri kepribadian yang cenderung suka menekan ekspresi emosi yang negatif atau internalizing, yang menjadi pertanyaan saya, mohon ahli jelaskan mengenai hal ini. Dia, maksudnya Ibu Putri, tidak langsung mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan ketakutan, tetapi emosi negatif tersebut tersimpan ditekan olehnya. Selain itu ciri kepribadian turbulens, ini juga saya tanyakan, apa itu ciri kepribadian turbulens? Mendorong dirinya membuat keputusan solusi yang menurut perkiraannya akan betul-betul menjadi jalan keluar. Kemudian di kalimat terakhirnya, sikap ini nampaknya merupakan upaya Putri untuk tidak membuat keributan dan merasa aman sampai Putri bisa kembali ke Jakarta untuk bertemu Ferdi yang merupakan objek ketergantungannya atau figur yang membuat Putri selama ini merasa aman. Mohon bisa ahli jelaskan mengapa bisa seseorang yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu menemui kembali pelakunya. Iya, pada rape trauma syndrome itu memang sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan. Itu ada fase di mana pada saat fase akut atau fase segera kemungkinannya adalah 3. Yang pertama adalah ekspres, jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi, jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Ibu PC berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami.
Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ya, aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Anda kembali di Kabar Sumatera. Pemirsa, pihak BKSDA menghalau 2 gajah liar yang berada di perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Gajah dihalau ke hutan lindung. Beginilah saat para mahot atau pawang gajah BKSDA Aceh berusaha menemukan 2 gajah liar yang bersembunyi di hutan kecil di tengah-tengah perkebunan warga Desa Kapak Seusak, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Gajah berasal dari hutan lebat dengan luas belasan hektar yang dikelilingi perkebunan warga, sehingga memancing gajah keluar hutan karena sumber makanan lebih banyak. Petugas harus memanjat pohon dan meledakkan petasan untuk memantau pergerakan gajah, sehingga gajah bisa digiring kembali ke habitatnya. Selain pawang, 2 ekor gajah telati juga dilibatkan untuk menggiring gajah liar menjauhi area pemukiman warga di perbatasan Aceh Selatan dengan kota Sabulu Salam. Demikian Kabar Sumatera hari ini pemirsa. Saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.